Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban liyudillan nasa bighairi 'ilm innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sadaqallahul adzim. Menyambung pembahasan kita minggu kemarin al-kabair, dosa-dosa besar. Pada pertemuan kemarin sudah kita bahas dosa besar yang ke-8, yaitu dosa besar memakan harta anak yatim secara zalim. Dan kita tahu bahwa orang jadi yatim bukan karena pilihan, tapi karena Allah yang memilihkan ini jadi yatim. Maka anak yatim adalah anak kaum muslimin. Anak yatim tanggung jawab bersama. Bila mana ada orang yang memakan harta anak yatim yang tidak pada tempatnya, maka mereka sama dengan memakan bara api. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang makan harta anak yatim sama juga memakan bara api. Kalau kepada ibu-ibu, mari kita sadari itu semua, karena memang orang jadi yatim tidak pilihan ini, tapi karena Allah yang memilihkannya menjadi yatim. Pembahasan kita pada siang hari ini, dosa besar yang ke-9 menurut Imam Az-Zahabi adalah dosa besar berdusta atas nama Nabi. Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, Nabi atau Rasul Nabi Muhammad Rasulullah adalah pilihan Allah. Dan inyo ke dunia sebagai wakil Allah. Makanya orang-orang musyrik minta bahwa engkau Nabi ku Rasulku tidak malaikat. Padahal Bapak dan Ibu-ibu seharusnya antara orang yang menyampaikan dan orang yang menerima nyambung ceritanya atau komunikasinya. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan Nabi Muhammad bukan status beliau sebagai nenek moyang dari sekelompok orang manusia, tapi Nabi itu adalah Muhammad itu utusan Allah. Karena beliau jadi utusan mewakili Allah untuk menyampaikan syariat Allah, maka asena nyukarajokan itu pasti benar. Bagaimana kalau Nabi salah? Langsung dibetulkan. Itu beda jawaban. Adakah Nabi salah? Pernah ada. Tapi ketika Nabi salah, langsung dibetulkan di Allah. Diutusnya malaikat untuk mengingatkan bahwa yang disampaikan dikarajokan di Nabi tidak tepat. Maka itu Nabi tidak ada yang salah. Maka dalam kajian orang hadis, ana disebut hadis Nabi itu
Hadis itu ma'udhifa ila nabi, asilan dinisbahkan ke Nabi Allah, asilan dihubungkan dan dilakitkan ke Nabi Allah, min qaulin au fi'lin au takririn au sifati khalqiyatin au sifati khuluqiyatin. Asilan di Nabi Allah itu hadis. Pokoknya seorang sahabat yang seringkali wak dengar namanya Abi Hurairah. Namun sahabatnya tidak Abi Hurairah, tapi terkenal panggilannya Abi Hurairah. Karena Hurairah itu maknanya anak kucing yang kecil. Karena ini selalu bawa kucing, sehingga terkenal beliau dengan bapak anak kucing. Dan lamanya bersama Nabi, beliau masuk Islam sudah Nabi hijrah ke Madinah, tapi tidak berapa tahun beliau bersama Nabi, hadis yang beliau sampaikan dibandingkan para sahabat jumlahnya terbanyak. Kenapa? Karena nampak dia catatnya, tadangan dia jadi catat sampaikannya, sehingga meskipun lambat masuk Islam, Abi Hurairah, bapak dan ibu-ibu, beliau aktif ketika sudah masuk Islam. Maka Nabi, bapak dan ibu-ibu adalah wakil Allah. Nah, kita tahu Allah sebagai Khalik sudah menata, mengatur, menyampaikan semua syariat ke kita. Sehingga Allah sebutkan dalam surat kelima Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Dan saya redha Islam itu sebagai agama kamu. Di para dan ibu-ibu bahwa agama Islam, agama Allah, agama yang diridai oleh Allah, bapak dan ibu-ibu. Kedatangan agama Allah itu membimbing kita ke jalan yang benar. Siapa menyampaikan Nabi Muhammad. Maka dari itu ada beberapa sikap orang ketika melihat Nabi Allah. Pertama, mengingkari ajaran Nabi. Itu jadi berada di luar Islam. Makanya Abu Jahal, bapak dan ibu, terkenal jahilnya. Abu Jahal itu terkenal jahil. Sehingga satu waktu bapak dan ibu-ibunya pernah katakan, andaikan amul lihatjo Muhammad itu salat, andaikan saya lihat juga Muhammad itu salat, akan amul injak lehernya dan akan amul lumuri wajahnya dengan kotoran. Asal itu jahilnya Abu Jahil, karena yang benci agama Allah kok tersebar, hidayah Allah kok banyak dapat di orang. Sehingga bapak dan ibu-ibu, kelompok pertama itu jelas berada di luar Islam. Orang yang mengingkari Nabi sebagai seorang Rasul, maka berada di luar Islam. Ini ada namanya di dalam Islam itu mereka sebut Ahlul Quran. Ahlul Quran itu ibu, orang yang hanya menerima Al-Quran sebagai pegangan hidup. Mereka tak terima hadis, tapi hanya terima Al-Quran semata. Sehingga disebut kelompoknya Ahlul Quran. Orang yang menyebut dirinya Ahlul Quran, meskipun mereka mengaku beragama Islam, selama syahadatnya tak lengkap dua, syahadu la ilaha illallah, syahadu Muhammad Rasulullah. Bapak dan ibu-ibu, mereka tetap berada di luar Islam. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan 10 ciri-ciri aliran sesat. Wabah jauh 10-nya, bapak dan ibu-ibu,
Maka dari ke-10 ciri-ciri aliran sesat itu, salah satunya mengingkari Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Ada nego terjadi di kalangan umat Islam, bapak dan ibu-ibu. Ada orang yang menolak di kalangan umat manusia, terutama bertemu dengan Nabi, mereka mengingkari eksistensi Rasul. Bahkan ada juga yang orang yang mengaku beragama Islam, seperti kita sebut tadi namanya Ahlul Quran. Nah, kita tahu bapak dan ibu-ibu, karena kehadirannya ke dunia aku memberikan bimbingan ke awal, dan bukan beliau nan punya hidayah itu tugasnya menyampaikan kebenaran. Yang kedua bapak dan ibu-ibu, ada kalangan yang menerima Nabi tapi yang berdusta atas nama Nabi. Itulah yang disebut oleh Imam Al-Dhahabi, dosa yang ke-9 itu adalah dosa orang yang berdusta atas nama Nabi. Dia tarimu Nabi, dia yakini Nabi, tapi supaya orang yakin dia berdusta atas nama Nabi. Dalam hadis yang sahih disebut oleh Nabi, wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta sengaja atas nama saya. Besok ini nyecatut nama Nabi itu. Ya kecekan Nabi yang ngomong pada tidak. Apalagi nyo buat-buat. Apalagi inyo yang mengaku jadi Nabi. Itu lebih berbahaya lagi. Maka Bapak dan Ibu hadirin berbahagia. Yang kedua, orang yang meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, tapi nyo berdusta atas nama Nabi. Salahnya kenapa kok berdosa besar? Kata Az-Zahabi, dosa yang ke-9. Kenapa kok termasuk dosa sebesar itu? Padahal nyo beragama dan beriman. Apa komentar Imam Az-Zahabi itu? Wah, itu Bapak dan Ibu-ibu adalah kebohongan yang paling berbahaya. Kalau orang berbohong atas nama manusia lain, barangkali tak besar resikonya. Tapi kalau orang berdusta atas nama Nabi, diikuti di orang lain. Tak barang banyak orang sasih dan dalam hidupnya mengalami sesat yang jauh. Ayat pembaca tadi surat ke-6 144. Faman aslamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Sialah yang lebih zalim ketimbang orang-orang yang berdusta atas nama Allah, yang mengadakan kedustaan atas nama Allah. Ada kalangan yang menyebut ikut tentu ketika Nabi sampaikan Nabi wakil Allah, diberdusta atas nama Allah dan Rasul, itu merupakan kezaliman yang sangat besar, dosa yang sangat besar. Makanya Bapak dan Ibu-ibu, golongan yang membuat cerita atas nama Nabi, yang berbohong atas nama Nabi, pada dasarnya sedang melakukan dosa besar. Itu kelompok kedua. Yakin, tapi supaya orang yakin, ganti ikut Nabi yang ngomongkan. Nah, itu yang berbahaya. Sehingga di agama Muhammad, hadis itu tidak saja hadis yang diterima, hadis sahih, hadis maqbul, tapi di bawahnya hadis yang mardud, hadis dhaif, bahkan lebih dhaif loh, maudhu namanya. Maudhu itu hadis didongkan. Kalau di Padang buat namanya hadis didong. Hadis didong itu hadis yang dibuat-buat, yang tak pernah Nabi ngomong, tapi dia mengaku Nabi yang ngomong. Itulah namanya berdusta atas nama Nabi. Mudah-mudahan itu jadi pelajaran dia bersama Bapak dan Ibu-ibu, karena ketika Nabi meninggal semuanya sudah selesai. Tugas itu hariku adalah mempelajari, menafsirkan, mentadabburi,
mengamalkan dan mendakwahkan. Syariat sudah selesai. Sehingga tidak perlu dia buat syariat tambahan dan anu nanado saya amalkan dia alasan dia amalkan saya dia nanado dan diajarkan Nabi itulah hebat. Maka butuh dia keseriusan dalam rangka mengamalkan ajaran Rasul itu. Maka dosa ke-9 kata Al-Zahabi adalah berdosa atas nama Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.